Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Siasat serigala. Setiap hari, 3 ekor kuda selalu memakan rumput bersama. Mereka memang sangat akur. Mereka adalah saudara. Kekompakan mereka membuat harimau geram. Harimau ingin sekali menikmati daging kuda. Namun, selama ketiga kuda itu tetap bersama, harimau tidak akan bisa memangsa mereka. Itu karena ketiga kuda terlalu kuat jika dilawan sendirian oleh harimau. Harimau lalu memanggil sahabatnya serigala. Ia meminta saran kepada serigala untuk memisahkan ketiga kuda itu. "Tenang saja temanku, aku akan membuat mereka terpecah belah," balas serigala. Kemudian serigala melancarkan siasatnya. Ia bersembunyi di semak-semak di dekat para kuda biasa menikmati rumput. Tidak lama kemudian, ketiga kuda itu datang. Seperti biasa, mereka menikmati rumput itu di tempat masing-masing. Saat sedang asik menikmati rumput, serigala membisikkan sesuatu kepada salah satu kuda. "Hei, selama ini kau dibodohi oleh saudara-saudaramu. Saudaramu selalu makan rumput yang enak dan segar, sementara kau memakan rumput yang tak enak." Namun kuda tak menggubrisnya. Ia tahu bahwa serigala hanya ingin memisahkannya dengan saudaranya. Tapi serigala tak putus asa. Ia mencoba kembali mempengaruhinya. "Kalau kau tak percaya, besok pagi-pagi sekali kau ke sini. Rasakan rumput yang biasa kau makan dan yang biasa saudaramu makan. Rasanya sangat berbeda," ucap serigala. Kuda mulai tergiur dengan apa yang dikatakan oleh serigala. Maka keesokan paginya, ia pergi ke padang rumput itu. Ia memakan rumput di tempat biasanya saudaranya makan. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh serigala. Rumput milik saudaraku lebih segar dari rumput yang biasa aku makan, batin kuda. Tentu saja, sebab pada pagi hari rumput akan terasa lebih segar karena adanya embun. Akhirnya, kuda itu memilih untuk memisahkan diri dari saudaranya. Sementara itu, serigala membujuk kuda lain dengan siasat yang sama. Lama-kelamaan, mereka percaya sehingga kemudian memilih untuk mencari makan sendiri-sendiri. Serigala berhasil membuat ketiga kuda itu terpisah. Serigala segera menemui harimau dan melaporkan semuanya. Betapa gembiranya harimau. Ia langsung mencari kuda-kuda itu. Karena kuda itu terpisah, harimau pun bisa memangsa mereka dengan mudah. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan.
Akibat mengantuk. Suasana kelas yang tenang, angin yang menghembus lewat jendela, membuat aku serius untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Joko. Pelajaran matematika memang menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di kelasku. Pak Joko, guru matematika, begitu pandai membuat pelajaran matematika menjadi hal yang menarik anak-anak di kelasku. Peristiwa yang tidak akan kulupakan berawal dari mataku yang tak dapat menahan rasa kantuk. Tidak seperti biasanya, perhatianku tidak tertuju pada Pak Joko yang sedang mengajar. Suasana angin yang berhembus membuat mataku serasa ingin terpejam, sehingga membuyarkan konsentrasi belajarku. Aku begitu kaget ketika Ferdi menepuk pundakku dan berkata, "Sekarang tugasmu, Gus." Tanpa sempat berpikir, aku bergegas maju ke depan kelas, mengambil penghapus dan segera menghapus papan tulis yang penuh dengan tulisan Pak Joko. Setelah mendapat separuh bagian papan tulis, aku berhenti karena mendengar tawa teman-teman sekelasku. Rupanya aku menjadi korban kejahilan temanku Ferdi. Sialnya, Pak Joko hanya tersenyum melihatku, karena Pak Joko tidak memintaku untuk menghapus papan tulis. Kupandangi Ferdi dengan geram sambil berjalan keluar ke kamar mandi untuk cuci muka. Setibanya aku sampai ke kamar mandi, aku langsung menatap diriku ke cermin dan langsung basuh mukaku. Tiba-tiba saja aku tertawa sendirian melihat tingkah lakuku waktu berada di kelas tadi. Aku merasa malu saat nanti kembali ke kelas. Sungguh pengalaman ini tidak akan pernah kulupakan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pencuri kuda dan kakek tua. Langit sudah mulai gelap, pertanda hari beranjak malam. Di jalanan yang sepi, terlihat seorang pengembara sedang menunggangi kuda. Lebih baik aku mencari penginapan agar tidak bermalam di jalan, ucapnya. Sebelum ia mencari penginapan, ia mengikat kudanya di sebuah pohon besar. Setelah yakin kudanya terikat kencang, laki-laki itu meninggalkan kudanya sendirian. Laki-laki itu tak mengetahui bahwa ada yang mengincar kudanya. Lelaki yang mengincar kuda tersebut bersembunyi di balik semak-semak. Setelah pemilik kuda pergi, lelaki tersebut mencuri kuda itu. Setelah mencari penginapan, laki-laki pemilik kuda kembali ke tempat kudanya. Namun, ia kebingungan saat mendapati kudanya sudah hilang. Laki-laki itu pun mencari kudanya. Untuk menutupi kejahatannya, si pencuri kuda sengaja menghampiri pemilik kuda. Ia bertanya kepada pemilik kuda, "Apa yang kamu lakukan malam-malam begini?"
Tanya si pencuri. Aku mencari kudaku, ia hilang. Jawab si pemilik kuda. Di mana kamu mengikatnya? Tanya si pencuri lagi. Di pohon itu, aku yakin aku sudah mengikatnya dengan sangat kuat, kata si pemilik kuda sambil menunjuk sebuah pohon besar. Ah, pasti kudamu sudah dimakan oleh pohon itu, ucap si pencuri. Tentu saja si pemilik kuda tak percaya. Mana mungkin ada pohon makan kuda? Justru kudalah yang memakan pohon. Mereka pun saling berdebat. Tiba-tiba, seorang kakek tua berambut putih menghampiri mereka. Ada apa ini? Tanya kakek itu. Si pemilik kuda dan si pencuri menjelaskan perdebatan mereka. Kakek tua menganggukkan kepala lalu berkata, "Aku sering mendengar hal mustahil seperti itu. Bahkan tempo hari ada yang berkata bahwa lautan terbakar. Mereka memintaku memadamkan api dengan jerami. Mana mungkin laut kebakaran dan jerami bisa memadamkan api? Itu mustahil. Kamu telah berbohong, kakek tua," hardik si pencuri. Sama mustahilnya dengan kuda dimakan pohon. Kamu juga berbohong. Kembalikan kuda laki-laki itu, gertak si kakek tua. Betapa malunya si pencuri karena kebohongannya terbongkar. Mau tak mau, si pencuri pun mengembalikan kuda yang telah ia curi kepada pemiliknya.